Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tadi mengetahui beberapa kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, terlebih pada surat Al-Fatihah, dan juga kita pun sudah mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sekarang mari kita membaca dengan mempraktekkan ayat demi ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah untuk menyempurnakan bacaan kita, untuk menyempurnakan makhraj kita, untuk menyempurnakan tajwid kita, agar kita di dalam membaca bisa lebih baik lagi. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka ketika kita hendak untuk membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka memohonlah kita, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di dalam membaca ta'awudz ini yang menjadi perhatian kita adalah ketika membaca di awal tadi ada huruf hamzah berdekatan dengan huruf ain. Kedua huruf ini memang kalau kita tinjau dari makhrajnya atau tempat keluarnya huruf ini, memang keduanya memiliki makhraj yang sama, yaitu sama-sama berada di tenggorokan. Namun yang membedakan adalah letak, letak dari kedua huruf ini berbeda. Kalau hamzah ini berada di pangkal tenggorokan, sedangkan huruf ain ini berada di tengah tenggorokan. Ketika kita membaca, apalagi ini berdekatan, jangan sampai tertukar salah satunya. A'u misalnya kita baca a'u atau a'u, seperti itu. Jadi harus kita baca sesuai dengan makhrajnya dan juga sifat-sifat yang berada pada kedua huruf tadi itu. Pastikan a ini jelas membacanya a, a'u, a'u, Coba kita baca lagi a'udzu, kemudian huruf za yang berharokat dhammah ini pastikan membaca huruf za dengan benar. Pastikan kita membacanya sesuai dengan makhraj huruf za. Za ini makhrajnya berada di ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. A'udzu, zu. Kalau kita salah dalam membacanya, bisa jadi akan berubah menjadi a'udzu seperti dal. A'udzu seperti itu. Coba kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirraji, ra-nya dibaca tebal, roji, jimnya huruf jim, hati-hati ini huruf jim ini ketika kita membaca maka tidak ada desisan sehingga berbunyi ji, bukan, karena tidak mempunyai sifat hamas, maka harus kita tekan dan posisi makhrajnya berada di tengah lidah, sama dengan huruf ya, jadi berbunyi ya, ji, bukan ja, ji, jadi tidak ada desisan. Nirrajim, seperti itu. Coba kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya tadi pun juga harus ditebalkan. Baik, langsung kita masuk pada ayat pertama di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, hati-hati pengucapan huruf ba, ba berharokat kasro bertemu dengan sin sukun. Bis,
ya. Bis, jadi bukan bis atau bis ya. Mungkin beberapa logat ya di beberapa daerah ada yang berbunyi seperti B ya, bis, bis ya, tapi yang benar adalah bis ya. Huruf ba berharokat kasroh. Bis ya. Bismillah, millah ya, lafzul jalalanya dibaca tipis. Jadi bismillah bukan bismillah seperti itu. Kemudian pada lafzul jalalah di sini panjangkan 2 harokat ya. Bismillah, bismillah. Kalau kita masih kesulitan di dalam mengukur panjang 2 harokat, kita bisa memakai dengan ayunan ya, 1 ayunan saja cukup. Nah ini biasanya sering terjadi ketika membaca panjang 2 harokat, terutama pada ayat pertama ini terlalu panjang, sehingga ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau seperti itu maka panjang 2 harokat terlalu panjang ya, karena ukuran 2 harokat ini tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Maka untuk memudahkan kita memakai dengan ayunan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian hukum ro ya, perhatikan hukum ro yang ada pada ayat pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim, ro-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal ya. Dan ingat ketika membaca huruf ro, karena memang huruf ro ini berada makhrajnya berada di ujung lidah dengan punggung. Jadi punggung bertemu dengan langit-langit, dan itu ketika membaca ada getaran. Jadi ada getaran, dan getaran itu tidak melebihi dari 2 harokat, sehingga berbunyi bismillahir. Kalau itu terlalu berlebihan, jadi tidak melebihi dari 2 harokat ya. Sewajarnya saja, 1 getaran cukup untuk menunaikan dari sifat takrir ya, sifat dari takrir tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Huruf haknya ya, huruf hak pastikan agar tidak tertukar dengan huruf ha. Nah ini juga sering terjadi. Ar-Rahim ya berubah menjadi Ar-Rahim ya. Tentu ini akan sangat fatal sekali jika kita membaca dengan kurang sempurna sehingga berubah menjadi huruf ha ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat yang kedua ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Ya, alnya huruf lam ya. Ada hukum al-ta'rif di sini, dan pengucapan huruf lamnya perhatikan bahwa ketika mengucapkan al-ta'rif ini, jadi lamnya tidak memantulkan suara ya, atau tidak ada tambahan suara menjadi al. Hati-hati, karena itu akan menjadi tawallud ya. Dan ketika kita membaca, tunaikan sesuai dengan sifatnya, karena lam ini masuk pada sifat tawassud ya, pertengahan. Jadi antara ditekan tapi juga ada aliran suaranya. Al ya, alhamdu, sama mim juga ada tawassudnya. Alhamdu, bukan alhamdu ya. Kalau alhamdu ya, tawassudnya tidak ada, maka sifat tawassud ini harus kita tunaikan ya, agar sempurna dalam membacanya. Alhamdulillahi ra-nya dibaca tebal. Rabbil alamin, ainnya ya dibaca dengan sempurna agar tidak mirip ya dengan hamzah ya, agar tidak mirip dengan hamzah.
Kalau alamin ini hamzah, Rabbil alamin itu hamzah, ya. Dan tentu akan merubah arti juga. Kalau Rabbil alamin ini Tuhan semesta alam, kalau Rabbil alamin maka alam, ya, alamin, ya. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang berpenyakit ini tentu akan merubah dari makna ayat itu sendiri, ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Huruf ra-nya ini ditebalkan, kemudian sifat takrir, ya. Sifat takrirnya ini juga ada pada huruf ra itu sendiri. Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya. Malik, ya, ada kata yang mempunyai kemiripan dengan surat yang lain, ya. Contohnya dalam surat An-Nas itu ada kata Malik juga, ya. Bedanya adalah kalau dalam surat An-Nas itu ma-nya pendek, Malikin Nas, ya. Kalau dalam surat Al-Fatihah ini mim-nya dipanjangkan, Malik, ya, sesuai dengan riwayat Imam Hafiz, ya, yang menjadi imam atau riwayat yang berkembang, yang kita jadikan rujukan terutama di Indonesia, ya, sesuai dengan bacaan yang kita anut, ya. Memang Maliki di sini ada beberapa imam qiraah yang lain dengan membaca pendek, ya, dengan membaca pendek Malik, seperti Maliki Yaumiddin, sebagaimana riwayat dari Imam Nafi', kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr Ibnu Amir, dan juga Imam Hamzah, ya, membaca dengan pendek. Namun kita sesuai dengan sanad bacaan kita mengikuti riwayat Hafiz, ya. Kecuali nanti kalau kita sudah menguasai riwayat Hafiz ini kemudian beralih untuk belajar pada imam-imam yang lain, riwayat imam yang lain, maka kita bisa membacanya, asalkan tadi kita berguru secara talaki kepada guru yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga memiliki sanad, itu akan lebih diutamakan lagi. Kemudian pada ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Perhatikan huruf ya yang ditasydid, ya. Ya yang ditasydid ini harus kita baca sempurna tasydidnya, ya, agar tidak terdengar atau tidak berubah menjadi iyaka seperti tidak ada tasydidnya, karena ini pun juga akan mempengaruhi makna yang terkandung di dalam kata ini sendiri, ya. Jadi kalau kita membaca Iyyaka na'budu, berarti hanya kepadamu Allah Subhanahu wa taala kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau kita membaca dengan kurang sempurna tasdidnya sehingga seperti tidak ada tasdid iyyaka, maka kepada sinar, ya, kepada sinar matahari kami beribadah, ya, dan juga meminta pertolongan. Tentu ini juga akan sangat fatal sekali karena bisa mempengaruhi keimanan kita, ya. Karena kalau kita membaca itu apalagi dengan sengaja, tentu kita akan berbuat syirik, ya. Dan semoga kalau misal kita membaca dengan kurang sempurna karena ketidaktahuan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Tapi kalau kita sudah paham ketika kita harus membaca dengan sempurna, disempurnakan tasydidnya, maka haruslah kita membaca sesuai dengan kaidah tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang kelima. Kemudian di ayat yang ke-6
ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi perhatikan pengucapan huruf ha ketika sukun, ya, ketika mati. Maka tunaikan dengan benar, baca dengan benar agar tidak tertukar dengan huruf ha seperti ihti, ya. Ihtina, karena haknya kurang sempurna. Maka ucapkan sesuai dengan makhrajnya, berada di pangkal tenggorokan, ya. Maka untuk memastikan benar tidaknya dada ini ketika kita letakkan tangan kita akan terasa, ya, akan terasa getarannya. Ya. Seperti itu. Ihdinasi, ya. So, ya. Huruf so ketika berharokat kasro ini tetap ditebalkan, ya. Tetap ditebalkan karena huruf so ini walaupun berharokat kasro, ya, harus dibaca tebal, ya. Jadi tebal dalam semua keadaan itu huruf so, baik itu ketika fathah, baik itu ketika loma, dan terlebih ketika kasro. Karena ketika kasro akan rawan sekali mirip dengan huruf sin, ya. Maka kalau kita kurang tebal dalam membacanya, maka terdengar seperti huruf sin. Ihdinasi, seperti itu, ya. Tebalkan ini agar sempurna huruf shadnya. Kemudian siroto, tonya pun juga kita baca tebal. Mustaqim, sinnya dibaca tipis, ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Mustaqi, qafnya ketika kasrah pun juga hati-hati agar tidak mirip dengan kaf, mustaqi, mustaqim. Kalau ki berarti kaf, ya. Ini qaf, maka harus tetap ditebalkan walaupun ketika kasrah. Mustaqi, mustaqi, tapi juga tidak berlebihan sehingga menjadi mustaqwi, seperti itu, ya. Jadi tebalnya tetap sesuai dengan porsinya. Ihdinas siratal mustaqim, seperti itu. Kemudian pada ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu. Yang pertama, sebagaimana yang ayat sebelumnya, huruf shad ketika kasrah tebalkan si, ya. Si, sirata, seperti itu. Siratal ladzina an'amta, ya. An'amta di sini nun matinya, ya, tidak ada dengungan. Jadi tidak ada dengungan. Sehingga mungkin seperti ketika kita membaca an'am, nah, jadi itu tidak sesuai dengan kaidah. Maka ini harus dibaca dengan jelas. Siratal ladzina an'amta, jelas semua. Nun mim sukun juga jelas, ya, tidak ada dengungan. Alaihim, ainnya ghairil maghdubi, ya. Hati-hati pengucapan huruf gha, ya. Huruf gha, ya. Karena huruf gha ini punya saudara, ya, punya saudara huruf yang lain yaitu huruf kha. Maka biasanya ketika kita kurang sempurna dalam membaca, maka bisa jadi itu akan berpindah pada saudaranya yaitu huruf kha. Karena memang huruf kha dengan huruf gha ini satu makhraj, satu tempat keluar, yaitu berada di ujung tenggorokan, ya. Maka kita harus membaca dan membedakannya, ya. Ghairil maghdubi, ya. Tadi jangan sampai tertukar menjadi khairil maghdubi, karena akan sangat fatal sekali kalau kita membaca dengan kha, ya, karena kita kurang sempurna dalam membaca huruf gha, ya. Kalau ghairil maghdubi tadi apa? Bukan jalan orang yang dimurkai. Tapi kalau kita membaca dengan khairi, karena kurang sempurna gha-nya menjadi huruf kha, maka kebaikan jalan bagi orang yang dimurkai. Tentu ini akan sangat fatal sekali, ya. Ghairil maghdubi alaihim, ainnya baca dengan sempurna. Waladdallin, seperti itu. Nah,
Pada kalimat terakhir ini, sahabat Al-Quran, waladhdallin, ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pengucapan huruf dha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah panjang layar, ya. Panjang layar bertemu dengan tasydid harus kita panjangkan sesuai dengan panjang 6 harokat sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian membaca tasydid pada huruf lam, ya, tasydid pada huruf lam setelah tanda layar itu. Nah, yang pertama tentang huruf dha ini juga yang sering ditanyakan. Terkadang kalau kita membaca huruf dha ini kemungkinan terjadi perbedaan, terjadi kesamaan dengan huruf yang lain yaitu huruf dha, ya. Ini akan sangat kita rasakan terutama ketika kita membaca dalam surat Al-Insyirah itu alladzi anqadha dha, ya. Ini perlu kita bahas agar kita bisa membedakan antara kedua huruf ini. Yang pertama, kita lihat dari sisi makhrajnya, dari sisi tempat keluarnya huruf, ya, bahwa huruf ini sama-sama keluar di al-lisan, yaitu sama-sama keluar di lidah, ya, itu sebagai tempat keluarnya huruf, ya. Adapun posisinya ini berbeda, ya. Kalau dha ini posisi di hafah, ya, hafatul lisan. Jadi posisi di tepi lidah, ya. Kemudian huruf dha, ya, dha itu posisinya atau makhrajnya itu berada di ujung lisan, ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas ini. Jadi sama juga dengan huruf dha sama tha, itu satu makhraj, satu saudara. Jadi dha, tha, ya, kemudian dha ini satu makhraj, ya, dha, tha, dha. Nah, itu tempat keluar huruf dha, ya, yang mana ini sudah berbeda dari sisi letaknya, ya. Kemudian dari sisi sifatnya, kedua huruf ini, ya, 99% memiliki kesamaan sifat, namun ada satu sifat yang membedakan, ya, yaitu sifat istitalah yang ada pada dha, ya, yang tidak dimiliki oleh dha, ya. Jadi yang membedakan sifatnya adalah sifat istitalahnya, ya. Maka jelas bahwa dari sisi tempat keluar letaknya ini berbeda, ya, yang satunya di tepi lidah, satunya di ujung. Kemudian yang kedua dari sisi sifatnya yang membedakan, ya, adalah sifat istitalah. Adapun sifat yang lain memang memiliki kesamaan seperti sifat isti'la, ya, kemudian idbak dan lain sebagainya itu sama, ya. Yang membedakan adalah istitalah. Apa itu istitalah? Istitalah adalah memanjangkan suara mulai dari pangkal lidah, ya, mulai dari pangkal lidah sampai dengan ujung lidah. Dan ujung lidah ini untuk memudahkan kita dalam membaca huruf dha, ini nempelnya sebagaimana makhrajnya huruf lam, ya, huruf lam. Jadi dha, ya, dha, ya. Jadi bisa sebelah kanan, tepi yang kanan, bisa sebelah kiri, ya. Itu tergantung kita mana yang lebih mudah, ya. Waladhdha, dha, dha, di, lu, ya. Kalau satunya dha, ya, ujung lidah ini dha, dhi, lu, ya, tentu akan berbeda antara kedua huruf ini, ya. Kemudian yang kedua, perihal panjang dari tanda layar bertemu dengan tasydid. Ini panjangnya 6 harokat. Ya, pastikan kita membacanya sesuai dengan panjang, sesuai dengan hukum ini, ya. Jadi kalau kita kesulitan dalam mengukur panjang 6 harokat, kita bisa menggunakan jari kita. Ini ada 6, ya. Maka ketika kita membaca waladhdha ini, waladhdha ini kita sambil menghitung, ya,
Nah, ketika sudah sampai 5, 6-nya ini dilepaskan ya. Waladdallin, seperti itu ya. Kemudian pada huruf lam tasdid tadi ya, lam tasdid itu karena huruf lam ini juga punya sifat tawassud ya, satu sisi yang lain juga ada tasdid yang harus ditekan, maka tetap sifat tawassudnya harus kita baca ya sesuai dengan sifat itu. Waladdall ya, dhol. Jadi bukan dholin, bukan, tapi tawassud huruf lam ya. Ada tekanan karena tasdidnya juga, kemudian tawassudnya kita tunaikan sehingga ketika kita membaca ini juga akan bisa terdengar dengan baik ya, tidak waladdallin seperti suara yang mungkin kurang enak didengar ya. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menguraikan bacaan surah Al-Fatihah ini mulai dari awal hingga akhir, dan sekarang mari kita praktekkan bacaan surat Al-Fatihah ini ya, mulai dari awal ya. Kita mulai dari membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pembahasan kita di surah Al-Fatihah ini, dan semoga kita bisa lebih baik lagi di dalam membaca surat ini, karena memang surat ini sering kali kita baca terutama di dalam salat kita, dan semoga ilmu yang mungkin kita dapatkan bisa kita praktekkan ya, sehingga pengucapan-pengucapan dari setiap huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah ini bisa kita baca dengan sempurna, kemudian juga bisa kita menunaikan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, dan kuncinya adalah dengan memperbanyak praktek, itu kuncinya ya. Dan saya kira untuk memperbanyak praktek ini kita punya banyak waktu, karena memang surah Al-Fatihah ini minimal kita baca 5 kali ya. Semoga bisa lebih baik lagi ya, terus belajar, kemudian sering-sering untuk mempraktekkan bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.